Halo guys, kembali lagi di channel Bahas alurnya. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Astro Boy. Film ini menceritakan seorang anak yang tiba-tiba menghilang, sehingga ayahnya membuat sebuah robot super yang sangat mirip dengan anaknya. So, yang penasaran sama ceritanya, langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, dan selamat menonton. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe Bahas alurnya. dan like video ini jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Semuanya bebas. Di awal film diperlihatkan sebuah kota bernama Metro City yang disebut Sang Mahkota Berlian. Pada abad lalu, para pendiri melihat kehancuran bumi. Maka dari itu diambil sebuah gunung lalu diangkat ke atas langit, dan terbentuklah surga yang mengambang. Terlihat suasana Metro City yang berteman dengan robot, dan di sini robot bisa melakukan apapun untuk manusia. Para robot dapat diandalkan untuk melakukan pekerjaan yang tidak ingin dikerjakan oleh manusia. Nah, terlihat nih pimpinan Ministry of Science atau ayah dari para robot modern, yaitu Dr. Tenma. Setiap harinya ribuan robot diproduksi dan ribuan lainnya dibuang ke bawah Metro City, yaitu tanah yang dulunya dihuni para manusia dan sekarang menjadi tempat pembuangan para robot. Dan ini adalah anak dari Dr. Tenma bernama Toby Tenma. Dia ini sangat pintar, dapat menyelesaikan ujian dengan cepat karena kemampuannya yang di atas rata-rata, sama seperti ayahnya. Lalu Toby pulang nih, dijemput oleh robotnya bernama Orin. Di dalam mobil tersebut muncullah hologram ayahnya. Di sini ayahnya meminta maaf tak bisa menemani Toby untuk presentasi karena dia harus menghadiri acara The Peacekeeper bersama presiden. Mendengar itu, Toby langsung menuju Ministry of Science. Sesampainya di sana terlihat nih presiden dan ayahnya. Di sini Toby ingin melihat Peacekeeper yang selalu diceritakan oleh ayahnya. Namun Toby tak diizinkan untuk melihatnya. Di sisi lain, Dr. Elephant yang mempresentasikan sebuah nuklir biru, yaitu sumber energi yang sangat kuat dan alami. Semua itu berasal dari bahan luar angkasa. Energi biru ini satu-satunya nih yang berguna untuk mengubah kehidupan di muka bumi. Namun jika energi biru dilepaskan, maka ada efek samping yang tidak stabil, yaitu negatif merah. Ternyata kedatangan presiden mempunyai niat nih untuk menunjukkan sesuatu yang besar kepada penduduk kota agar memilihnya kembali menjadi presiden. Dengan dibantu oleh Dr. Tenma dan Dr. Elephant, di sini mereka mau tidak mau melakukan perintah presiden. Di laboratorium diperlihatkan sebuah robot besar yang akan dipasang energi biru. Namun presiden menginginkan dipasang energi merah saja. Dr. Tenma pun menolak karena itu akan sangat berbahaya. Tapi di sini presiden ingin robot yang sangat kuat, bukan robot penyayang. Lalu presiden memasukkan energi merahnya. Nah, setelah dimasukkan, robot itu lalu dilakukan tes. Terlihat awalnya semua baik-baik saja. Nah, secara bersamaan, Toby yang tadi terkurung berhasil keluar dan melihat robot itu. Saat robot mau menyerang mereka, presiden mengurung robot itu. Tapi ternyata Toby terjebak bersama robot tersebut. Lalu robot itu mengeluarkan kekuatan inti merah dan secara bersamaan Toby menghilang. Di sini Dr. Elephant langsung melepaskan kabel energi biru untuk melawan robot itu. Dr. Tenma tak menemukan Toby, dia hanya menemukan topinya. Di sini dia sangat sedih kehilangan Toby. Keesokan harinya dia mencoba membuat robot seperti Toby dengan menaruh sehelai rambut milik Toby, yang membuat semua ingatan Toby akan tertanam di robot tersebut. Perfect replica. Plus, kemudian dimasukkannya sebuah energi biru untuk menyempurnakan robot tersebut. Toby was.
Dad? Dan benar aja nih, robot itu sangat persis dengan Toby. Lalu Dr. Tenma membawanya pulang. Besoknya terlihat Toby tidak sadar bahwa dirinya adalah sebuah robot. Orin mengetahui nih bahwa Toby yang sekarang sebuah robot. Lalu di sini ayahnya meminta Toby terus bersamanya. Dan sekarang dia akan belajar di rumah bersama ayahnya. Interesting. Setelah itu, ayahnya meminta Toby membaca kembali buku yang dulu sering ayahnya bacakan untuknya. Tapi yang terjadi, Toby malah merusak buku itu, yang membuat ayahnya semakin sedih karena Toby yang sekarang berbeda. Di sini Toby juga merasa aneh dengan dirinya. Dia ini bisa mendengar suara robot. Karena penasaran, dia mendekati robot itu. Tapi dia malah terjatuh dari luar apartemennya. Dan Toby kaget melihat dirinya bisa terbang. Bahkan dia bisa terbang cepat di atas awan, lalu menembus gunung. Di sisi lain, Presiden mengetahui ada benda asing yang memiliki energi biru, terbang mengitari Metro City. Kembali ke Toby yang tidak sengaja mendengar percakapan ayahnya dan Elvan. Dia sadar bahwa dirinya sebuah robot tiruan. Lalu Dr. Tenma mengakui nih bahwa Toby yang sekarang adalah anaknya dan meminta untuknya pergi. Kemudian Toby diincar oleh Presiden dan para tentaranya karena dia menginginkan energi biru yang dimiliki oleh Toby. We have it in our sights. Karena Toby yang susah ditangkap, Presiden memerintahkan untuk membunuh Toby dengan menembaknya. Fire! Finish it! Hingga akhirnya Toby yang tertembak jatuh ke bawah dasar Metro City, yang dimana itu adalah tempat pembuangan para robot rusak. Lalu di sini Toby bertemu robot dengan robot anjing dan juga beberapa anak yang bernama Zen, Wignet, Slut, dan Cora. Mereka ini anak-anak yang tinggal di bawah Metro City dan mencari sebuah robot yang masih berfungsi. Di sini Toby mengatakan bahwa dirinya sebuah robot. Dia ini beralasan berada di sana mencari sesuatu. Kemudian ada beberapa robot yang membawa Toby, yaitu Spark, Robotsky, dan Mike. Mereka ini adalah kelompok The Revolution of the Robots atau RRF. Di sini mereka mengetahui nih, Toby adalah sebuah robot dan memberi julukannya yaitu Astro. Kemudian Toby kembali ke Cora dan lainnya. Di sisi lain, Presiden dan para tentara menemui Dr. Tenma yang meminta untuk mengambil energi biru yang ada di dalam tubuh Toby. Lalu di sini Dr. Tenma mengizinkannya. Kembali ke Astro, dia dibawa ke tempat tinggal mereka, yang dimana banyak anak-anak yang bermain. Lalu di sana dia bertemu dengan Ham, seorang reparasi robot rusak, sekaligus ayah dari semua anak-anak di sana, karena mereka tidak mempunyai orang tua. Malam harinya Ham mengatakan nih ke Astro bahwa dulu dia pernah menjadi kepala di Ministry of Science bersama Dr. Tenma. Namun sayangnya Ham dibuang ke dasar Metro City karena mereka ini terintimidasi atas ide-ide Ham yang jenius. Keesokan harinya, Astro dan lainnya mencari suku cadang robot untuk diberikan ke Ham agar memperbaiki robot yang rusak. Lalu di sini Astro menemukan sebuah robot yang sangat besar dan sudah tua. Astro ini langsung masuk ke dalam robot tersebut. Ternyata robot itu bernama Zog. Kemudian di sini Astro juga mencoba memperbaiki robot itu dengan dibantu energi birunya. Time to wake up. Come on. Hingga akhirnya Zog berhasil hidup kembali dan Astro juga membawanya ke Ham. Lalu Ham mengecek robot Zog dengan alat cek tenaga robot, secara tak sengaja mengarah ke Astro.
Dan disinilah Ham diam-diam tahu nih bahwa Astro adalah sebuah robot. Lalu Astro dan lainnya membersihkan badan Zog dan mendesainnya menjadi menarik. Pada malam harinya, Astro yang melihat telepon milik Korra sedang rusak, mencoba memperbaikinya dengan energi birunya. Nah, setelah memperbaikinya, Korra mencoba menelpon orang tuanya. Di sini dia mengaku bahwa dia berasal dari Metro City. Besoknya ada pertunjukan robot games nih, yaitu pertarungan antar robot, hingga salah satu robot akan hancur. Ternyata di sini terlihat nih, Ham tidak menyayangi robot sama sekali. Dia ini memanfaatkan robot yang dia perbaiki untuk bertarung. Lalu Ham yang mengetahui Astro adalah robot, dia menyetrumnya hingga Astro tak bisa bergerak. Saat terbangun, Astro berada di arena pertarungan, yang dimana dia akan melawan para robot. Yes. Oh. Lalu kemudian datanglah para robot RRF mencoba membantu Astro, tapi malah tak bisa melawan para robot. Singkat cerita, dan di pertarungan terakhir Astro harus melawan robot Zog. Tapi Astro nggak mau nih melawan Zog, dan begitu juga dengan Zog yang tidak mau bertarung. Tapi di sini Ham memaksa mereka bertarung sambil menyetrum Astro. 100-year-old bulldozer. Laws of robotics. You can't hurt a old school. Lalu datanglah presiden dan para tentara yang sudah mengetahui keberadaan Astro. Dia lalu langsung membawanya. Sesampainya di laboratorium, presiden meminta Dr. Tenma mengeluarkan energi biru yang ada di tubuh Astro. Tapi Dr. Tenma yang masih menganggap Astro sebagai Toby, dia menolong Astro dengan membiarkannya keluar dari laboratorium. Melihat itu, presiden tidak tinggal diam nih. Dia mengambil energi merah dan memasangkannya ke robot Peacekeeper. Dan yang terjadi, presiden malah tersedot ke dalam energi merah. Lalu terjadilah kekacauan di sana. Terlihat Peacekeeper itu menjadi raksasa karena menghisap semua benda dan menjadikannya senjata. Astro yang melihat kekacauan di Metro City, dia mencoba melawan Peacekeeper. Namun senjata yang dimiliki Astro tidak mempan melawan Peacekeeper, hingga akhirnya datang Korra dan lainnya membantu Astro. Thanks, guys. Hey, who's Akibat serangan dari Peacekeeper, Metro City kehilangan sumber energinya dan membuat Metro City hampir terjatuh. Melihat itu, Astro tidak tinggal diam. Dia menyelamatkan Metro City dan mendaratkannya dengan aman. Riding comrades. Kemudian Astro lanjut melawan Peacekeeper dengan tangan kosongnya. Lalu Peacekeeper menangkap Astro dan memasukkannya ke dalam energi merah. Yang terjadi, Astro terlempar keluar karena jika energi biru dan energi merah bersatu, maka keduanya akan hancur. Mendengar penjelasan ayahnya, Astro percaya nih bahwa inilah takdirnya untuk mengalahkan robot itu. Di sini lalu Astro langsung masuk ke dalam energi merah, karena itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan robot itu.
Hingga akhirnya Peacekeeper itu musnah dan Astro mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Metro City. Lalu di sini presiden ditahan, sedangkan Astro sudah kehilangan kekuatannya dari energi birunya. That robot saved us. Who are you? I'm a Me. Now it's time for him. Kemudian Zog datang. Ternyata Zog memiliki energi biru yang sebelumnya diberikan oleh Astro. Lalu dia membagi energi biru tersebut ke Astro. Hingga akhirnya Astro hidup kembali dan sekarang dia menjadi pahlawan robot. Dan semua orang mengetahui perjuangan Astro. Di sisi lain, lalu Korra bertemu kembali dengan orang tuanya. Nah, di akhir film datanglah alien yang menyerang kota. Di sini Astro sudah siap melawan alien tersebut. Nah, itu tadi alur cerita dari film Astro Boy. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya.